Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di catatan si Boy. Pada malam Jumat hari ini, seperti biasa saya akan membawakan kisah di Majurnal Malam Jumat Kriminal. Sebelum menonton video ini, silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Mari kita mulai ceritanya. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kasus di negara Switzerland atau Swiss. Yang kita ketahui, negara Swiss adalah negara yang indah di dataran Eropa. Tapi di sana kita akan menemukan sebuah pembunuhan yang cukup mengherankan dan mencengangkan. Karena kasus ini melibatkan seorang pengusaha dan seorang Miss dari Swiss. Kristina Joksimovic lahir di Bieningen dengan darah Serbia. Merupakan seorang bintang yang sedang naik daun di negara Switzerland. Ia pertama kali dikenal sebagai pemenang dari Miss Northwest Switzerland pada tahun 2003. Dan kemudian menjadi finalis di kompetisi Miss Switzerland di 2007. Sebuah laporan pada tahun 2007 datang dari media Swiss, 20 Min mencantumkan Joksimovic sebagai salah satu dari 16 kontestan kecantikan Miss Swiss tahun itu. Dikatakan bahwa model itu dikenal sebagai seseorang yang rendah hati dan juga suka bermain voli, membaca, menonton film, dan dokumenter. Selain karir modelingnya, Joksimovic bekerja penuh waktu di bidang perekrutan TI. Ia kemudian memantapkan dirinya sebagai pelatih catwalk, membantu para calon model dan pebisnis wanita untuk membangun kepercayaan diri dan meningkatkan kehadiran mereka. Salah satu prestasi yang menonjol adalah melatih model Dominique Ridenour untuk kontes kecantikan Miss Universe yang membuat kemenangan pada tahun 2013. Joksimovic menikah dengan Thomas pada tahun 2017. Thomas berumur 41 tahun adalah seorang pengusaha. Selama 7 tahun membina rumah tangga dengan Thomas, pernikahan Kristina Joksimovic dan Thomas tuh terlihat sangat sempurna ya. Sebagai keluarga yang harmonis, tidak ada gosip-gosip keretakan rumah tangga dan lain-lain lah. Karena mereka masuknya lah sebagai keluarga selebriti ya, satu pebisnis dan satu adalah seorang Miss dari Switzerland. Mereka dikaruniai 2 orang putri yang ya tentu sangat cantik ya, karena dari seorang Miss Switzerland ya. Pasangan ini tinggal di rumah semi terpisah yang ada di daerah ibaratnya tempat orang-orang berada lah di Basel. Beberapa minggu sebelum kematian dari Kristina itu membagikan foto-foto liburan mereka di Instagramnya. Namun seorang teman mengungkapkan bahwa hubungan keduanya tuh dalam keadaan krisis ya, berbulan-bulan. Polisi sebelumnya tuh udah pernah nih dipanggil karena ada laporan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan Thomas ya kepada istrinya Kristina, dan itu mengisyaratkan bahwa di keluarganya itu sedang tidak baik-baik saja karena tidak tercium oleh media ya. Jadi seakan-akan tuh sempurna saja sih kehidupan dari si Kristina Joksimovic dan suaminya tersebut. Kasus pembunuhan ini terkuak setelah ada laporan dari orang tuanya dari Kristina Joksimovic. Suatu hari bapaknya Kristina Joksimovic tuh menemukan potongan kepala dari putrinya
yang terpenggal ya. Ia melihat rambut pirang anaknya dari kantong sampah yang terletak di ruang cuci rumahnya. Saat membuka kantong tempat sampahnya, papanya Christina tuh sangat kaget ya melihat potongan kepala dari anaknya. Yang dia pertama tuh melihat terurai itu rambut pirang dari anaknya tuh. Pas dibuka ternyata potongan kepala dari anaknya, guys. Akhirnya orang tua Christina bekerja sama untuk mengungkap pembunuhan putrinya. Ibunya Christina berusaha menanyain tuh si suaminya tuh si Thomas. Sementara ayahnya menggeledah ruang bawah tanah diduga sebagai digunakan untuk sebuah ruangan cuci ya. Jadi di atasnya tuh rumah, mungkin lah di bawahnya tuh ada ruangan untuk tempat cuci ya, kayak gitu guys. Di rumahnya si Christina tuh. Benar saja sih sang ayah tuh langsung melihat rambut Christina yang berceceran ya, rambut pirangnya tuh di sebuah kantong sampah. Nah, ayah Christina tuh langsung tuh lari keluar meminta bantuan kepada para tetangga dan langsung menelepon kepolisian terdekat. Christina Joksimovic tuh ternyata dibunuh oleh suami sendiri ya, itu adalah Thomas, yang dibunuh di rumah mereka di daerah Binningen, Swiss, Februari bulan lalu ya guys. Ahli media mengidentifikasi bahwa penyebab kematian Christina itu karena dicekik nih sama si Thomas. Setelah dicekik sampai tewas, kemudian Christina tuh jasadnya atau mayatnya tuh oleh suaminya sendiri. Jasad Christina dipotong-potong di ruangan cuci yang tadi tuh guys, yang di ruangan bawah tanah itu kan, dengan gergaji ukir, pisau hingga gunting kebun. Wah, sangat menyeramkan guys. Tak berhenti sampai di sini, jasad mendiang Christina tuh kemudian dihaluskan. Nah, ini yang paling brutal ya kalau menurut saya gitu ya. Jasad itu dihaluskan dengan menggunakan blender dan dihancurkan dengan zat-zat kimia. Jadi ketika setelah beberapa bagian tubuhnya itu di blender tuh si beberapa bagian dari jasadnya itu dilarutkan di zat kimia. Saya pernah, kalau nggak salah tuh pernah membaca tentang kasus dari sebuah pembunuhan juga brutal juga ya. Yang dimasukkan ke dia tuh melarutkan mayat tuh dalam sebuah larutan agar tidak si kulitnya itu hancur lah, jadi tinggal tengkoraknya kayak gitu guys. Seperti kasus dari Dahmer lah, kalau kalian tahu, mungkin kalian juga pernah membacanya atau menonton film dari Netflix lah, Dahmer ya. Dari wawancara dengan kejaksaan menunjukkan kalau si suaminya Christina ini sering melakukan tindak kekerasan ya sebelum melancarkan aksi pembunuhan ini. Jadi sebelum terjadi pembunuhan ini, ternyata si Thomas ini sering KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, menyiksa dari Christina gitu kan, dengan nggak tau lah seperti apalah gitu kan. Seperti kita sebutkan dari tadi kan, ternyata kan di luarnya aja baik-baik saja, ternyata di dalam tuh sangat berantakan lah kehidupan rumah tangga Christina dan Thomas ini. Nah, di sini kita ada pernyataan dari Thomas tuh, katanya tuh dia tuh mencengkram leher pasangannya, memukul hingga mendorong ke dinding. Dan menurut para penyelidik, Thomas menunjukkan tingkat energi kriminalitas yang sangat tinggi. Dikatakan juga bahwa berbicara tentang kurangnya empati, dan Thomas berdarah dingin setelah membunuh istrinya. Pria itu pun menunjukkan sifat sadis, sosiopatis. Tapi si dalam pengadilan si Thomas itu mengajukan permohonan bebas ke pengadilan federal, namun pengajuan itu tertolak ya. Pastilah ya guys ya, setelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sampai membunuh juga Christina, tapi dia sungguh tidak tahu malu juga ya, mengajukan permohonan pembebasan ke pengadilan federal. Wah, parah sekali guys. Dan keputusan pengadilan federal mengungkapkan terhadap indikasi nyata adanya penyakit mental nih dari si Thomas tersebut. Nah, kita nggak tahu nih hukuman apa yang dijatuhkan nih dari pengadilan federal kepada si Thomas nih. Nah, untuk malam ini
segitulah cerita dari sebuah pembunuhan di Switzerland ya, di negara Eropa. Ya sangat menyayangkan sekali ya, terjadi di kalangan selebriti, di ya mungkin terlihat baik-baik saja lah tanpa tercium media, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, dengan sempurna lah ya, dengan 2 anak dan lain-lain. Ternyata di dalamnya tuh banyak kejadian-kejadian yang sungguh sangat disayangkan ya gitu. Dan mungkin sampai membunuh itu sudah satu-satunya apa ya ibaratnya level yang paling mengerikan ya di sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Ya semoga kasus ini tidak terjadi di manapun ya, apalagi di selebriti-selebriti yang lain ya. Terima kasih banyak telah menonton Majurnal. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan tonton juga acara segmen-segmen yang lainnya juga ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.